Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi di Dapur Medsos, tentunya bersama saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa di Dapur Medsos, kita akan menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa, tentunya punya cerita yang menarik untuk kita ulik dan juga inspiratif. Nah, seperti hari ini kita sudah kedatangan seorang, aduh kita bilangnya apa ya, ini abang-abang ganteng ini ya. Gini, Ketua Gekom Agrifam. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Muhammad Ubaidillah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Ubay sebelumnya nih panggilannya Bang Ubay ya? Ya, Ubay, betul, oke. Kita udah ngobrol sebelumnya, jadi udah tahu nih panggilannya Bang Ubay ya. Oke, Bang Ubay. Ini kan hadir hari ini kita ngundang karena kita pengen cerita-cerita tentang sesuatu yang mungkin memang di setiap daerah, hampir di setiap daerah, bahkan di setiap kampung itu sudah ada gitu ya, sudah dicanangkan atau juga sudah dilakukan, dilaksanakan pula, itu tentang ketahanan pangan. Ya. Nah, Bang Ubay di sini adalah ketua dari Gekom Agrifam. Apa sih Gekom Agrifam itu? Nah di situ di tahun 2022 itu Ya. ada program di Kementerian Desa, yaitu program ketahanan pangan desa. Ketahanan pangan desa, oke. Ya, jadi itu seluruh desa harus melaksanakan program itu. Nah, jadi di GC Komplek itu mengangkat tema waktu di tahun 2022 itu kita ada program ketahanan pangan itu kita ambil di kolam biovlog. Nah, oke, yang pertama mau dilakukan itu dulu. Ya, Oke. jadi programnya itu, jadi itu instruksi dari kecamatan juga. Oke. Nah, jadi banyak desa-desa yang mengambil tema itu. Oke. Biovlog. Berarti ada berapa tema yang diajukan gitu sebenarnya? Nah, dia banyak deh Kak. Dia ada di pertanian, ada di perikanan. Yeah. Nah, kita ambil di perikanan. Oke. Jadi lele biovlog dan ikan nila biovlog. Oke, jadi kita ambil di perikanan yaitu lele biovlog dan ikan nila. Ya, Oke, siap. Berarti milih itu ya, milih itu awalnya ya? Ya, betul. Karena itu lebih mudah dan lebih cepat. Ya, dia 3 bulan, kalau lele 3 bulan panen. Nah, gitu. Tapi sebelum itu nih, sebelum kita lebih lanjut membahas apa aja nanti yang dibudidayakan, Bang Ubay ini sendiri latar belakang pendidikannya adalah sarjana pertanian atau yang berhubungan dengan perikanan gitu mungkin ya? Nah, jadi kebetulan di kelompok kami itu tidak ada satupun yang sarjana pertanian. Oke. Nah, itu yang menariknya. Yeah. Jadi kami ada ekonomi, ada apa namanya itu pendidikan. Yeah. Nah, ada yang guru juga di situ. Guru. Ya. Oke. Guru bercimpung ke pertanian. Iya. Oke. Jadi kan di pertanian itu kan bisa semua masuk. Nah, kalau dari kami nih dari sarjana ekonomi itu, nah itu kalau lihat pertanian tuh, itu lebih ke cuannya. Ya, berarti kalau kayak tadi Bang Ubay sempat bilang kita tuh anak ekonomi, kebetulan anak ekonomi juga. Kalau ngelihat bunga ya, bukan bunga itu, gimana cara bunga ini jadi uang gitu ya. Nah, itu dia. Oke, jadi sebenarnya latarnya bukan justru ya, bukan dari. Nah, terus gimana bisa paham cara ternak lele mungkin, terus juga ikan nila, gimana kan itu juga nggak bisa dibilang mudah gitu. Nah, itu kan semua dari lebih ke hobi. Hobi, oke. Jadi segala sesuatu yang kita niatkan dari hobi, nah itu pasti bisa. Oke. Jadi kalau di lapangan itu, ketika ada kendala, nah kita cari solusinya tuh. Nah, kalau di teori kan, teorinya jika ikan sakit, teorinya ini, obatnya ini. Iya. Nah, dia berbeda. Nah, justru berbeda. Kadang dia teorinya itu di kolam tanah, nah kita di kolam terpal. Oke. Nah, jadi kan dia memang nggak jauh berbeda, tapi ada perbedaan. Nah, dari segi obat-obatannya, dari segi takarannya gitu. Jadi kan kalau di kolam terpal itu penyakitnya lebih rentan dibandingkan dengan kolam tanah. Nah, kolam tanah dia biasa ada bakteri pengurainya itu. Nah, kalau di kolam terpal yang kita angkat ini yang biovlog,
Nah, itu kita harus menciptakan bakteri itu, bakteri Bacillus namanya. Dia untuk mengurai amoniak yang di dalam kolam Oke. dari kotorannya itu. Ya, Jadi ya, itu ya, bisa ya. untuk menstabilkan air. Nah, jadi kan Oh, airnya itu tergenang tuh. iya 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 iya, bener bener bener. Wah, ini ilmu baru. Tapi gimana sih? Kok bisa tahu nih ikannya sakit nih? Kan dia nggak bilang ya BTW lagi demam nih, kan nggak gitu. Gimana tuh Bang Ubay? Kok bisa? Maksudnya tuh jadi tahu ternyata ngurusin lele itu tahapnya ada gini. Apa tuh sebenarnya modal oke hobi, tapi apakah modal YouTube mungkin atau memang baca juga, cari tahu, belajar otodidak atau gimana? Nah, kalau belajar itu kita bisa menanyakan ke senior-senior kita. Oke. Nah, mungkin ada yang kemarin ada teman yang memang dia udah lama di lele. Nah, kami tanya nih, kami gali. Oke, Nah, oke. terus yang kolam bioflok ini kan udah di riset sama dinas DKP itu, Dinas Kelautan Perikanan. Nah, mungkin di situ kami baca-baca. Nah, gimana nih cara menghidupkan bakterinya? Karena gitu. mungkin lebih efektif ketika nanya langsung ke yang sudah berpengalaman ya. Ya, Karena kan dia betul. sudah terjun langsung ke lapangan Nah, gitu. itu dia, daripada kita Baca mungkin atau melihat riset teori gitu ya. teori itu lebih ke pengalaman orang nih. Pengalaman orang kita angkat dan kita perbarui. Oke. Nah, jadi dia kalau kita bicara ikan, beda air, beda ininya, penyakitnya. Nah, Oh gitu. Gitu dia. Oke. Menarik. Tapi sebelumnya Bang Ubay, ini kan pertama kali ada ketika kebijakan pemerintah di tahun 2022. 2022. Oke, berarti ini udah mau berjalan 3 tahun ya. Ya, kita udah berjalan 3 tahun Oke. dan alhamdulillah sampai saat ini kolam kami masih terisi penuh. Nah, itu dia. itu. Jadi gini, kan ini kan kalau tadi memang program pemerintah otomatis seluruh daerah justru ada gitu ya harusnya ya. Kayak misalnya seluruh kampung itu masing-masing ada kan gitu. Nah, yang Bang Ubay tahu itu semuanya rata-rata ngambil tema yang sama atau mungkin beda-beda gitu ya? Sebagian ambil yang sama, sebagian tapi banyak juga yang nggak ambil itu karena dia kan terbatas dengan lahan. Oke. Nah, kenapa untuk Gece Kompleks sendiri, ini Gampung Gece Kompleks memilih lele dan juga nila saat itu? Nah, itu kebetulan di Dusun 4, di Dusun Ubay. Ini Pak Kadus rupanya ya. Pak Kadus ya. Oke. Nah, jadi itu ada lahan yang tidak terpakai. Oke. Sekitar 600 meter. Ya. Jadi Ubay ajukan sama Pak Keci, Pak ini mungkin kita bisa buat kolam bioflok di tanah itu daripada itu terbengkalai dan yang ada buat semak lah. Nah kan di tengah kota ada hutan kan. Lucu tiba-tiba udah gitu cuma sepetak gitu ya. Iya. Nah jadi udah melalui rapat. Nah jadi oke lah di situ diizinkan. Oke. Buat kolam lele bioflok dan nila. Itu awalnya memilih itu karena ya udahlah lele ini mudah ya kayak tadi Bang Ubay bilang ya, kayak 3 bulan dipanen gitu. Nila juga gitu. Nila dia lebih ke 4 sampai 5 bulan. Oke. Makanya pilih yang mudah dulu gitu ya. Nah, tapi sekarang masih hanya lele dan nila aja atau sebenarnya udah berkembang sekarang? Nah, kalau sekarang itu udah kemarin kita uji coba ikan bawal dan kami belum rezeki. Mungkin ada pemadaman kemarin. Oh iya, oke. Mungkin itu salah satu faktornya. Di situ kita ada kerugian lah. Tapi kami kalau semangat tuh nggak putus tuh. Iya benar. Ikan bawal kami mati, kami harus ciptakan ikan lain. Oke. Sekarang itu ada ikan kakap putih. Oke. Nah, kalau kita lihat ikan kakap itu di air payau, nah sekarang di Geocom Agrifarm kita bisa melihat ikan kakap putih air tawar. Nah, itu kalau gitu hasilnya beda nggak? Rasanya beda nggak? Nah gitu. Dia kalau rasa itu mungkin lebih enak di air payau. Tapi kami mau angkat itu jadi air tawar. Bisa nggak gitu ya? Berarti ini masih uji coba berarti. Tapi ini udah berhasil. Udah berhasil. Hampir sebulan belum, alhamdulillah satu pun belum ada yang mati. Oke. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan. Oke. Dan ini udah kami order yang kedua. Bibit yang kedua. Bibit yang pertama kami order di 300 bibit dan ini kemarin
kami masukkan lagi di 300 bibit. Nah, ini udah 600 bibit kakak putih air tawar. Oke, nah tadi Bang Boy udah bilang kalau budidaya sekarang tuh udah ada lele, udah ada nila masih ya? Iya. Oke, terus kakak putih air tawar. Oke, terus apa lagi nih? Nah, sekarang itu kita lagi mengembangkan anggur, tanaman anggur. Oke, tanaman anggur. Kenapa anggur? Karena kan biasa gini nih, anggur ini kan seperti yang kita tahu nanamnya kan agak tricky ya, nggak semudah itu. Banyak lah istilahnya tanaman yang mengkek nih katanya ya, anggur nih ya gitu. Kenapa memilih anggur Bang? Sedangkan milih lele tadi karena udah gampang nih 3 bulan panen gitu. Ini anggur nih kan ritual atau juga tutorial menyusahkan diri sendiri ya. Ya betul. Nah itu cuman kalau dibilang anggur itu susah, nah itu cuman mitos. Oke. Nah kami di Geocom Agrifarm udah mencoba, kami tanam di atas semen, cuman modal sepetak gitu, papin blok aja. Iya. Nah itu sekarang udah buahnya satu pohon hampir 7 sampai 8 kilo. Nah kalau sekilonya itu 100.000, berarti udah 800.000. 800.000 untuk satu pohon aja. Oke. Nah itu kalau untuk perawatannya itu sekarang udah gampang. Kita kan bahan-bahan organik kan banyak. Nah, cuman keinginan kita aja itu. Nah, mungkin yang harus kita hilangkan sifat M. Malas. Nah itu yang penyakit yang. Tapi bukan malas. Kalau Tika bilangnya bukan malas. Mungkin nggak hobi. Nah. Iya kan, nggak hobi, beda. Itu bisa jadi. Iya, jadi. Nah, dia segala sesuatu yang kita lakukan harus dengan keinginan kita. Harus ada hobi nih. Nah, itu dengan tanaman gitu juga. Nah, kalau kita tidak hobi, cuman nyiram aja, rawat, nggak ngurus, benar. Itu dia nggak akan tumbuh tuh, nggak akan sehat, nggak akan berbuah. Nah, tapi dia ada ikatannya tuh. Nah itu benar nggak sih kalau ada yang orang sering bilang gitu, kalau misalnya kita nanam sesuatu gitu ya, entah itu anggrek, entah itu apapun lah tanaman, diajak ngobrol gitu, itu benar nggak sih? Ya itu betul. Nah itu dia ada naluri ada ikatannya. Ikatan. Nah, gitu. Jadi itu tanaman baik hewan, ikan. Nah, itu harus sering kita ajak ngobrol. Nah, ngebayangin Bang Ubay di kolom tiap hari, kan baik-baik aja ya kan gitu ya. Nggur baik-baik aja nggur. Itu setiap hari itu kami belai anggur, kami ini lele. Iya, nyapa gitu ya. Tiap sore nyapa, kita harus ada interaksi tuh. Oh gitu. Iya. Jadi memang kayak ini yang selama ini dibilang tuh benar nggak sih? Ternyata benar gitu. Ini kita tanya sama petaninya langsung ya. Karena ini nih pernah kejadian saking dekatnya dengan lili. Nah itu pernah kejadian di malam hari, itu sekitar jam 10 malam. Nah ketika saya di rumah, perasaan nggak enak nih. Iya. Saya pikir wah ini harus ke kolam nih. Dalam hati harus ke kolam nih. Iya. Nah ketika saya ke kolam, nah saya lihat tuh lilinya udah mengapung. Oke. Tapi nggak mati. Dia kalau kita bilang lebih ke demam lah. Dia sakit. Nah, sakit. Itu hampir kalau misalnya tunggu sampai pagi, mungkin itu mati semua satu kolam. Oh ya ampun. Nah, jadi kalau udah kayak gitu gimana Bang? Langsung gimana? Kan nggak mungkin paracetamol ya. Nah itu saya ganti airnya. Nah isi air baru. Malam dong itu ngerjainnya ya? Saat itu juga berarti? Sampai itu juga. Itu sampai jam 2 sampai jam 3 malam. Oke. Nah, berarti harus langsung di treatment ya, langsung dibikin apapun itu ya, diusahakan untuk ini sembuh gitu ya. Padahal kalau kita lihat sorenya masih aman. Sore masih dia makan lincah. Dan nggak tahu kenapa malam udah mengambang. Mengambang, ada yang ratu balik. Iya. Nah, di situ tadi ikatan tadi. Iya benar. Itu kayak sama aja kayak misalnya anak sakit ya, kita tahu aja terus ya nih kayaknya nih nggak enak badan nih dia, itu sama juga ya. Berarti kita punya peliharaan tuh bisa kayak gitu juga gitu ya. Oke. Nah ini menarik. Kalau tadi tuh kolam dan juga kebunnya itu kan di sepetak tanah yang ada di Gecu Komplek, dan itu kalau
kebetulan kita satu kampung ya, jadi kita sama-sama di Gici Komplek, dan itu kan memang tempatnya di pinggir jalan gitu Iya ya, betul. di tengah kota pula, Iya. iya kan? Ini kan juga aneh gitu, bukan aneh ya, tapi kayak jarang ada gitu ya. Biasa di tengah kota banget, karena memang di tengah-tengah gitu ya, dan di jalan besar gitu, di Ya, pinggir jalan besar gitu. betul. Ada kendala nggak dengan posisinya yang seperti itu gitu? Mungkin mudah dilihat sama orang, mudah dijangkau juga sama orang. Mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau yang nggak ngerti itu masuk sembarangan, metik anggurnya atau ngambil lelenya tanpa pengetahuan Bang Ubay, itu gimana? Nah, kalau kendala kita lebih ke bukan di orang, bukan di manusianya, Oke. malah di binatangnya. Oke, Itu hewan-hewan Kak, yang ada di situ ya. kalau di anggur dia biasa musang yang sering atau Hmm. kelelawar. Hmm. Nah, kalau dari segi orangnya kita alhamdulillah sampai sekarang Enggak ya. belum ada yang ganggu. Aman ya. Nah, karena mungkin tertutup dan ada terpantau dengan CCTV full 24 jam. Oh, jadi ada CCTV ya di situ Ya, ya. betul. Oke. Jangan macem-macem ya. Yang lewat-lewat tuh jangan macem-macem Nah, ya. kalau masuk ya itu ada beberapa CCTV yang memantau pergerakan itu Langsung di situ. tahu ya, walaupun ngambil seekor sama aja ya dosanya ya, BTW ya. Nah, kalau misalnya lele bagi yang mungkin dia daripada dia nyuri, Iya. bagus dia minta, ya kami kasih. Gitu. Iya. Daripada nyuri ya, daripada ngambil gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau ngomongin soal hasil dari ternak-ternak ini sendiri gitu kan dijual ya. Itu memang dijual. udah ada pasarnya sendiri yang udah pasti ngambil sama kita nih gitu. Ya betul, kita udah kerjasama nih. Oke, kerjasama. Kita di Pasar Ketapang juga ada, Mhm. di Lambaru, Mhm. malah sekarang lebih ke stoknya kurang. Oke. Jadi lele kami belum panen, mereka udah minta nih. Oh ya. Bang ada lele, ada lele. Wah ini belum nih, mungkin seminggu lagi gitu. Ya mereka tunggu. Berarti gitu. itu kita yang membangun, tadinya kita yang menawarkan kerjasama itu atau mereka yang nyari kita? Pertama kami yang ngajak. Iya. Nah sekarang udah Kebalikan ya. udah mereka yang udah membutuhkan butuh, kita. ya udah butuh. Nah Oke. sekarang Imex lele itu penjualannya susah. Hmm. Nah kalau sekarang bahkan kami jual ke masyarakat aja sehari itu bisa sampai 50 kilo. Dan itu kami bersihkan. Iya. Kami jual ke masyarakat. Karena kan sekarang kan udah gampang media sosial ada. Kita share ke grup WA. Nah itu tinggal pesan kami catat. Nanti tinggal ambil di jam 11 atau jam 12 siang, ambil ke kolam gitu. Oke. Berarti Gakom Agrifarm ini sendiri juga apa ya, udah berkembang sebegitunya dalam kurun waktu hampir mau 3 tahun ya, belum nyampe 3 tahun malah ya. Nah ini kan satu terobosan juga kita bilang bahwa ketika wacana pemerintah ini akhirnya terwujud gitu ya, dan salah satunya mungkin Gampong Gici Komplek yang memang bisa dibilang serius nih untuk menjalankan program pemerintah dalam hal ketahanan pangan gitu ya. Ini kalau untuk Bang Ubaynya sendiri dan keluarga kayaknya nggak pernah belanja lagi ya. Untuk sendiri aja udah cukup banget nggak sih? Udah ada ikan, cabai juga ada nggak sih? Ada lengkap. Tuh kan, ada apa aja berarti? Ikan oke, buah tadi anggur, terus ada apa lagi? Kalau sekarang itu kita udah ada cabai, udah ada tomat, oke. ada terong juga. Nah, udah bisa dibikin sambal itu udah tuh ya, udah cukup ya. Dan sebentar lagi itu ada kacang panjang. Oke. Nah, dia ada standnya tuh. Jadi nanti kalau targetnya jika panen, ibu-ibu itu petik, timbang, bayar, bawa pulang. Oke. Nah, ini minta tolong dikabarin ya warga desanya ya, jangan sampai nggak tahu nih kapan panen ya gitu. Oke. Jadi berarti masyarakat sendiri bisa langsung beli di kebun ya kalau gitu ya. Betul. Bahkan untuk ikan juga bisa gitu. Bisa. Nah kita jual juga ke masyarakat, selebihnya baru kita bawa jual ke sana. Oke, ke tempat yang udah kita kerjasama gitu ya. Ya betul. Oke. Nah menjalankan ini kan kita bisa bilang bisnis ya. Ya bisnis ya, dan akhirnya ini diseriusin oleh Bang Ubay, di mana memang tanahnya tadi ada di dusun 4 ya, dusun Gici Komplek, yang mana kadusnya adalah Bang Ubay juga gitu ya. Itu ngajak-ngajak yang lain juga nggak sih Bang untuk bantu ngurus, untuk ya segala hal gitu? Ya itu kita ada sekarang itu 5 orang. 6 orang sekarang. 6 orang, dan itu beda-beda bidangnya. Oke. Kita ada 6 orang itu, ada Ubay di situ, ada Bang Saipul, ada Bang Yusrizal,
Bang Heri, ada Bang Bobby. Oke. Nah itu guru kami tuh, guru terbaik kami. Itu Bang Bobby ya? Bobby Daniel Lesmana namanya. Wih, Nah, iya. mungkin itu udah terkenal lah. Udah sering dia apa namanya? Memberikan ini ya, sharing ilmu ya untuk ilmu. hal pertanian dan perikanan ini gitu ya. Oke. Dengan apa sih, ternak yang banyak, terus juga tanaman yang banyak gitu ya. Apa kendalanya selama ini? Nah, kalau kendala itu sekarang itu lebih ke waktu kami. Waktu yang nggak ada gitu. Ya, jadi ke 6 itu ada kesibukan masing-masing. Iya. Nah, sekarang karena kita udah ada banyak bidang nih. Iya. Nah, habis itu sekarang kita juga udah ada kebun anggur binaan. Oke. Nah, kita ada baru 2 kebun anggur binaan dari Geokom Agri Farm. Nah, itu kita jadi kita gitu. Itu kami ke rumah-rumah juga. Oke. Jadi orang itu nggak beli bibit aja sama kami, dan kami juga bantu konsultasinya. Oke, bantulah ya untuk juga. bisa merawat terus juga untuk bisa tumbuh gitu ya, dibantu juga. Oke. Jadi warga tuh nggak ada alasan untuk tidak tanam anggur. Seru juga ini ya. Dari pupuknya sudah kami sediakan, bibitnya, nanti ada juga media tanamnya. Iya. Nah, potnya juga kami sediakan. Malah kalau misalnya orang rumah tuh mau full set tuh, nah, bisa sama kami. Oke, berarti kayak tadi pupuknya itu disediakan dirakit sendiri, rakit nggak tuh? Ya diracik sendiri atau gimana? Dia itu ada pupuk Abimik namanya. Oke. Nah, Abimik cair. Nah, itu udah nutrisinya tuh udah lengkap. Itu khusus anggur. Ada nutrisinya guys ya, nggak cuma manusia berarti. Oke. Kan kalau kita pikir kalau di anggur itu dia banyak campurannya, dan mungkin kalau skala rumahan itu ibu-ibu rumah tangga mungkin lebih ke repot dia. Iya. Dia campur, dia ada MKP, ada KNO3, ada NPK, nah ada boronnya juga. Jadi kalau untuk dicampur itu pasti ribet. Benar. Jadi dari ingin pelihara nanam anggur jadi nggak jadi. Iya, karena untuk bikin makanan anak kayak udah ribet ya. Iya, betul. Bikin anggur lagi, ini mikirin anggur lagi gitu ya. Nah, kalau ya. di Geokom Agri Farm itu kita udah menyediakan Abimix cair. Nah, di situ udah lengkap. Jadi tinggal ambil 5 mili A, 5 mili B dicampur ke 1 liter air, tinggal siram. Nah, kan lebih gampang. Iya, lebih ringkes gitu ya. Udah dibikin gitu intinya ya, udah diracik duluan gitu. Tinggal nyiram aja. Kalau nyiram nggak mau kan ya. Itu udah berarti penyakit M tadi. Iya, benar ya. Oke, berarti kendalanya sekarang ini adalah waktu gitu ya. Karena memang masing-masing punya pekerjaan masing-masing, kesibukan masing-masing, dan udah ada binaan tadi ya. Iya. Oke, itu yang agak sulit dibagi waktunya. Oke, kalau yang lain apa kendala lain? Mungkin untuk yang baru mau memulai gitu ya, udah tahu duluan nih, nanti kendalanya akan ada ini gitu. Misalnya kayak dari segi bibit mungkin, atau dari hal membudidayakannya ini ribet di pengurusannya gitu, ribet di ininya. Kalau di anggur itu tidak ribet sebenarnya. Nah, yang penting kita ngerti aja kebutuhan anggur itu apa. Dan biasa kan di rumah nih kalau lahan sempit, nah kita bisa tabu lampot. Nah, kalau misalnya matahari itu panas tuh dari samping, kita bisa buat model tralis. Nah, kalau untuk kanopi pakai sistem para-para. Nah, jadi sistem di anggur itu yang harus kita ini. Jadi kalau di rumah itu kita pikir ini cocoknya tabu lampot, dalam pot, karena lahannya sempit. Nah, kalau dia ini ada pagar, biar supaya tidak terlalu panas, biasa ke arah kamar ya. Nah, itu kita bisa pakai tralis. Gitu. Oke. Ini kan juga udah banyak macamnya nih, dari perikanan, tanaman gitu kan. Ngurusnya tuh serepot itu nggak sih? Karena kan beda-beda, kebutuhannya juga kan beda-beda gitu. Walaupun berlima gitu ya kan, betul. Tapi kan kayak semuanya harus tahu juga kebutuhan semuanya, tanaman dan juga kita di situ bagi tugas. Oke. Jadi ada kayak Ubay khusus ke pemupukan, perawatan. Nah, jadi ada Bang Heri di situ bagian misal dia pembuatan pot nih, kita ada tabu lampot. Nanti tralisnya ada untuk
tanah dan dia yang handle. Nah, kalau Bang Saiful lebih ke penyiraman karena dia anggur itu tidak boleh disiram tiap hari. Dia ketika kering sekitar 3 atau 4 hari baru siram lagi. Nah, itu harus 1 orang gitu. Jadi jangan datang Bang Heri dia siram juga nggak bisa, nggak tahu ya karena jadwalnya jadi ya. Khusus Bang Saiful. Tuh Bang Saiful tugasnya itu ya pokoknya ya gitu ya. Oke, Bang Ubay, ini kan kayak tadi Bang Ubay sempat bahas bahwa pernah coba ternak bawal ya, ikan bawal, dan kebetulan gagal saat itu karena ada pemadaman listrik yang panjang waktu itu ya, lumayan lama ya waktu itu ya. Itu salah satu faktornya. Iya, salah satu faktornya. Tapi kan berita tentang itu sempat viral nih. Gekom Agrifarm ini sempat viral karena ikan bawalnya mati saat itu. Ya salah satunya karena memang listrik ya, karena listrik yang memadai. Kok bisa sih Bang? Kok bisa jadi viral sih itu gitu? Nah, mungkin itu ya di luar jangkauan kami lah. Iya. Oke, sebenarnya pengen posting aja gitu ya. Jadi kami pengen sebenarnya itu untuk buat laporan. Buat laporan sama Pak Kecik bahwasanya ikan bawal kami mati. Nah, kebetulan video-video itu tersebar luas. Dan ada beberapa reporter yang datang ke kita ya, dan liput itu. Dan selain ngeliput itu ngeliput juga Gekom Agrifarmnya ya, ada apa aja gitu ya. Oke, menarik. Nah, terakhir kemarin kan Tika juga sempat scroll nih ya Instagramnya Gekom Agrifarm ya. Ya, itu kan ada juga kunjungan dari Ketua DPRK Banda Aceh waktu itu ya, beberapa waktu yang lalu kebetulan. Jadi sebelumnya Bang Irwansyah sempat main ke dapur medsos. Besoknya main ke Gekom Agrifarm. Ya, itu gimana sih ceritanya kok bisa tiba-tiba Bang Irwansyah Ketua DPRK Banda Aceh main ke Gekom Agrifarm gitu? Nah, itu kebetulan anggur kami mau panen tuh. Dan sekalian dengan lili. Nah, jadi kami undang lah Pak Irwansyah. Diundang. Itu kan beliau juga datang bareng dengan yang lain juga gitu ya. Iya, dengan lain juga. Dan kebetulan Pak Ketua DPRK kita luar biasa mantap ya. Jadi beliau tidak susah kita undang. Antusias juga ya kayaknya. Maksudnya betul. ngelihat dari postingan-postingannya gitu ya, konten-konten yang bahkan Bang Irwan bikin sendiri. Iya, betul. Kalau nggak salah beliau borong berapa kilo kemarin ikan lelenya? Beliau bebaskan 100 kilo ikan lele. Wow, 100 kilo ikan lele. Ikan ke warga kita juga. Nggak percaya, saya nggak dapat, saya nggak kebagian. Gimana nih Bang Irwansyah, Tika nih sebagai warga Gece Komplek nggak kebagian, gimana ini ya? Mungkin nih Kak Tika ngekos nih di Gece Komplek. Kok bisa nggak kebagian? Kok bisa apapun Tika nggak tahu ya, ini orang mana ini sebenarnya? Jadi dibebaskan 100 kilo dan dibagikan ke masyarakat. Ya, luar biasa Pak Ketua kita. Luar biasa Pak Ketua ya. Kita berharap gak cuma Pak Ketua sih ya gitu ya, yang lain mampir juga nih main ya kan, beli juga gitu ya. Berarti waktu itu kunjungan beliau melihat juga tanaman-tanaman yang ada di situ gitu ya, cukup antusias juga gitu. Dan tinjau ketahanan pangan Gece Komplek gitu. Nah, kalau di daerah lain Bang Ubay update juga nggak sih misalnya di mungkin kampung tetangga atau di kampung-kampung lainnya berjalan seperti ini juga nggak sih? Nah, itu kurang tahu juga sih gitu. Mungkin karena ada yang beberapa yang main di hidroponik gitu. Ada kampung-kampung yang main hidroponik. Iya. Itu kan masing-masing bisa milih ya, temanya tuh bisa dipilih ya, terserah ya mau angkat apa gitu ya. Jadi sebenarnya itu kenapa Gekom Agrifarm itu kami fokuskan. Iya. Sebenarnya itu dari niat kelompok nih, niat kami. Kayak mana caranya itu Gampung Gece Komplek itu jadi bahan pembicaraan di selain minimal di Kota Banda Aceh tuh. Harus jadi bahan gibah ya, gimana cara ya gitu ya. Jadi orang Gece Komplek. Nah, iya benar-benar. Nama Gece Komplek itu ada di mana-mana. Iya, tapi kan memang pada akhirnya kan Gekom Agrifarm ini juga lumayan dikenal kan, gitu. Ada beberapa yang berkunjung juga ya, kayak udah siapa aja yang pernah meninjau gitu, bahkan mungkin mampir mungkin pejabat-pejabat daerah atau siapa. Ada dinas DP2KP. Dinas DKP Kelautan dan Perikanan. Dan mereka juga ikut meninjau ya, ikut melihat ya. BPAP yang di ujung Bate itu. Itu ada pernah juga ke tempat kita. Nah, kita juga ada di Amanah
Iya iya, Anak amanah. Muda Aceh. Iya, Anak Muda Hebat. Aceh. Nah, itu kita bagian dari amanah juga. Oke, oke. Nah, kebetulan kemarin datang Pak Ketua DPRK, Iya. Pak Irwansyah, dan juga ada Bunda Eka selaku manajer PLN di Medrawati. Oke, oke. Nah, beliau juga borong anggur kita tuh. Hmm. Bukan buahnya aja, malah dengan pot-potnya tuh sekalian tuh. Oke. Beliau order. Memang luar biasa Bunda Eka. Wow, ya ya ya. Bunda Eka borong lagi ya gitu. Borong lagi Bunda Eka. Oh, jadi saya tahu kenapa saya nggak kebagian. Diborong rupanya ya. Oke, jadi kan memang seperti yang kita lihat kalau sebenarnya kalau hal ini diseriusin itu bisa membantu nggak cuma diri sendiri untuk keluarga, tapi juga memang kampung kita sendiri juga bisa banget itu terbantu gitu ya. Lebih tujuan utamanya itu. Nah, jadi nama kampung naik, otomatis nama Geci kita naik gitu ya. Pak Syahrul ya luar biasa tuh. Support kami itu. Iya, iya, oke. Dan sebenarnya memang tujuannya juga kan supaya masyarakat Gampong itu nggak kesulitan ya untuk mendapatkan mungkin kayak tadi gini nih. Kan beberapa waktu yang lalu harga cabai naik. Nah, ya kan, cabai naik nih. Terus kan pemerintah sempat bilang, "Ya udah kalau memang cabenya mahal, tanam sendiri di rumah," gitu kan ya. Itu ini juga, berarti buktinya ya. Kami memanfaatkan momen itu tuh. Oke. Kebetulan cabai kami tanam udah berbuah tuh. Nah, kami bilang sama Pak Geci, Pak, ini cabai kami udah bagus nih buahnya nih, udah mau panen nih. Gimana? Jadi kami itu kan ada modal. Iya. Nah, kami cuman modalnya aja. Jadi warga itu beli sebenarnya lebih ke modal untuk cabai itu cuman 10 sampai 15.000. 10.000 atau 15.000 dia udah bisa panen di depan rumah. Nah itu dalam sekejap, dalam berapa hari 200 batang cabai ludes. Wow. Karena emang mantap. udah berbuah tuh. Nah, jadi ibu rumah tangga tuh tinggal panen aja. Mantap ya. Ini bisa dipikirkan ini ya, di mana harga cabai nanti mahal. Dan ini masih ada 400 bibit yang lagi kami kembangkan. Oke. Dan nanti akan kita jual dengan harga murah ke masyarakat sendiri dulu. Oke. Jadi beruntunglah ya masyarakat Geci Komplek nih ya, murah cabainya. Jadi ibu-ibu rumah tangga jika dia tidak menambah pendapatan keluarga, setidaknya dia mengurangi pengeluaran. Nah, dari cabai yang mahal tadi gitu ya. Jadi ibu-ibu tuh bisa nanam di depan rumah. Iya. Jadi kan kalau nanam dari bibit pasti bosan tuh. Lama. Ibu-ibu kan nggak sabar ya. Ibu-ibu kan pengennya langsung mana nih cabainya kok nggak keluar ini gitu ya. Manggil lagi Bang Ubay, tolong ini cabainya gitu ya. Nah, jadi kalau masak tuh perlu cabai nih. Tinggal petik. Perlu tomat nih, tinggal petik gitu. Benar. Oke. Jadi berangkat dari berita bahwa harga cabai naik tadi ya gitu. Akhirnya bikin cabai juga dan gitu. Kami mengangkat tema di Geocom Agrifarm itu urban farming. Oke. Nah, bagaimana di kota itu ada pertanian. Nah, jadi kalau kayak di depan rumah gitu, ada beberapa jenis tanaman aja itu kan udah membantu rumah tangga. Iya benar. Jadi kayak di rumah-rumah itu ada daun temuru aja udah alhamdulillah ya. Iya, betul. Daun temuru ini susah ini. Kalau dibeli itu kan lumayan itu harganya ya. Jadi kan sekarang masyarakat Geci Komplek itu lebih mudah. Dia mau perlu apa nih? Perlu tanah. Geocom Agrifarm tolong antar tanah ke rumah. Nah, kami langsung datang. Ya, ini pelayanan juga excellent ini. Ada, nih cabai kenapa nih banyak penyakitnya. Nah, kami datang. Ada garansi. Kami bantu. Ada garansi. Kita tanya nih. Kita bantu ya. rawat. Kita usahakan ya. Iya, karena kan kami dari basic pertanian tidak ada. Tapi ya karena otodidak tadi. Iya, karena pengalaman ya, karena udah di lapangan gitu. Pada akhirnya paham ini kenapa bisa seperti ini kenapa bisa seperti itu gitu ya. Nah, ini kan apa ya, bisa dibilang cukup menarik juga. Kalau dari antusias masyarakat Geci Komplek sendiri gimana, Bang? Memang ada yang datang ke kebun juga, rame nggak gitu? Maksudnya kayak ibu-ibu udah tahu nih, kalau nggak ada di kedai Bang C, kalau nggak ada di kedai Bang Fikar ya gitu, ke kebun aja gitu ya. Nah, itu biasa sering sore. Nah, sore itu rame tuh. Kalau di kolam tuh sore rame. Karena kita sore itu menunggu warga-warga yang datang dan kami suruh dia kasih makan ikan. Nah, jadi kalau
biasa tuh sering anak-anak. Iya, iya, iya. Nah, mereka tuh suka tuh. Oh, Nah, oke. salah satunya si Ali. Ali. Nah, Aduh. itu dia suka tuh kasih makan ikan lele tuh. Rupanya itu kerjaannya ya selama Ya, ini itu ya. tiap sore ada si Ali Tiap situ. sore kalau mau main, katanya mau main ke kantor kecil, rupanya sama Om Ubay ya kasih makan ikan ya. BTW Ali adalah baby boy ya. Oke, nah jadi Bang Ubay kalau kita ngelihat sekarang progresnya, ini apakah masih cukup di bidang tanah segitu atau kita harus ada bidang tanah yang lebih besar lagi? Ini kita ada mau ngembangin ada beberapa tanah kosong Ya, khususnya di Dusun 4 dulu. oke. Nah, karena ada di Dusun 4 itu ada beberapa titik lagi yang ini ada satu Kayaknya di bekas dekat-dekat rumah Bang Ubay juga banyak tuh tanah-tanah kosong ya kan? ada bekas sampah, bekas penampungan sampah yang udah kami bersihkan tuh. Iya, iya. Mungkin itu jadi nanti kita akan rencananya ada greenhouse. Oke, Nah, di situ greenhouse. ada greenhouse. Jadi, Masih Bang Ubay juga yang akan mungkin nanti ada penambahan anggota ya? anggotanya. Boleh ya? Boleh ya? Nah, kami harapkan jadi untuk pemuda-pemuda, nah itu tidak lagi nongkrongnya di warung kopi. Ya, boleh di warung kopi sekali-sekali. Sekali-kali, jangan tiap hari. Nongkrongnya coba yang lebih bermanfaat, misalnya ya di house, di greenhouse nanti gitu ya. Dia merawat tanaman dan nanti jika kebun binaan dari Geokom Agrifund ini mungkin ada beberapa ini, Ya. dan kami akan memakai pemuda setempat gitu. Oke. Nah, jadi pemuda-pemuda itu dia memang ikut berdaya ya, gitu ya, diberdayakan lah istilahnya. otomatis nanti itu. Iya, Otomatis. benar. Nah, kalau dari pernah ada nggak sih Bang dari kampung lain mungkin atau dari daerah lain yang datang ke Gekom Agrifam ini sendiri untuk istilahnya belajar gitu atau sharing ilmu, ada nggak yang kayak gitu? Kalau dari itunya ada beberapa tapi bukan Khusus ya, khusus datang dari desa apa dari gitu. desa apa datangin. Tapi mungkin kayak anak-anak mahasiswa gitu ada juga ya. Ya, mahasiswa ada beberapa dan ini mungkin ada kalau memang jadi di mungkin bulan depan kita ada terima teknik pertanian, mahasiswa teknik pertanian. Oke, dan untuk itu akan mengembangkan bagaimana kita memberi makan ikan tidak dengan tangan. Nah, dengan alat, dengan e-feeder. Oke. Jadi dengan kita cukup pegang HP di rumah lagi Iya. santai-santai, kasih makan dia. kasih makan ikan. Oke. Nah. Oke, menarik. Itu akan ada nanti. Itu insya Allah akan mudah-mudahan programnya jadi dan itu akan kita kembangkan di Geokom Agrifam. Wow, Jadi kami luar biasa. setiap ada yang datang membawa ilmu ke tempat kami, Iya. kami terima. Iya, kita welcome Itu ya untuk siapa- itu ya. siapa aja, gitu aja. ya. Wow, menarik karena memang sebenarnya gini, kalau dulu kan kita ngirain untuk hal-hal gini ya, pertanian, ya urusan tanaman, perikanan itu kan harus nelayan aja atau petani aja, Iya, betul. ya kan gitu. Kalau kayak gini nih kan berarti membuat tren baru gitu di mana masyarakat Gampung sendiri, bahkan anak-anak mudanya, pemuda-pemudanya itu justru yang mengembangkan ini gitu. Iya, Dan betul. apa ya, sekarang trennya anak-anak muda ini nggak perlu malu lagi nggak sih untuk bisa punya skill yang Iya, betul. tadinya tuh cuman bukan boleh ya, tadinya tuh cuman punya nelayan aja deh yang ngurus ikan gitu kan. Tadinya udah deh petani aja yang ngurus tanaman-tanaman kayak gini gitu ya. Nah, malah sekarang kita tuh bangga jadi Iya. petani. Karena Apa sih istilahnya? karena pendapatannya tuh ya luar biasa. Itu yang harus kita tahu gitu ya. Iya, betul. Boleh dibocorin Bang Ubay? Nah, ini salah satu kayak mana kita cara mendapatkan cuan Pundi-pundi cuan ya. dengan gratis nih. Oke. Nah, lebih mudahnya di anggur. Nah, sekarang ada rumah-rumah yang nanam anggur Isabella. Itu Isabella tuh asam dia. Oke. Yang biasa tuh di rumah-rumah Ya. untuk jadi apa namanya tuh? Hiasan di kanopi gitu ya, Iya. atau di carport gitu ya. Nah. Oke. Itu caranya satu kita tawarin, Bu, ini boleh nggak kita bersihkan, kita rapikan. Nah, di situ dengan kita rapikan kita dapat cuan. Iya, cuan. Jadi batangnya itu kita tanam lagi. Oke. Nah, dan nanti kita akan sambung dengan anggur-anggur impor. Nah, dan anggur impor Nanti sekitar jadinya jadinya anggur impor. Gitu. Oke. Nah, itu nilai jualnya tinggi. tinggi. Nah, Wah. nggak pakai modal. Iya.
Langsung cuannya langsung gitu ya. Langsung kan? Nah, Nyata. itu dia anak ekonomi. Nah, harus yang Dia kayak gitu ya. lihat barang yang nggak diperlukan aja. Iya, bisa jadi gimana cara harus bisa jadi uang nih gitu Nah, ya. kami pernah tuh ada rumah warga yang pangkas anggur dan dibuang di depan rumahnya, Iya, dan kebetulan kalian yang pungut. kami yang pungut. Oke. Dan sekarang jadi nilai jualnya tinggi. Oh iya, Itu kami ampun. berdua dengan Bang Saipul. Iya, Ya, iya. itu Bang Saipul ketua pemuda Kampung Kecil Komplek. Oke. Yang punya rumah kalau nonton boleh dituntut ini ya. Kok dibuang malah jadi uang nih sama mereka gitu Iya. ya. Oke, oke. Kalau untuk buah sendiri Bang, itu biasa yang beli kita udah kerja sama juga nggak dengan mungkin pasar atau emang ada orang khusus gitu? Kalau sekarang untuk buah kami lebih membagikan. Jadi Oke. jika ada datang orang, nah inilah anggurnya. Nah, dia makan, nah ini bibitnya. Nah, jadi kita tidak menjual kucing dalam karung. Ya, iya, Nah, oke. Kita lebih real kan? Dia bisa Nah, rasa dulu gitu karena ya. image kita kok bisa anggur tumbuh. Nah, itu. Ya. Nah, kalau kayak gitu ceritanya akan bedakah ketika anggur itu yang ada di Gekom Agrifarm dengan anggur yang tadinya oke, kita udah rasa nih, Tika udah rasa oke, enak nih anggurnya, mantap nih. Beli deh bibitnya, kan beli nih. Tanam sendiri di rumah misalnya ya. Itu bisa beda nggak hasilnya? Sama. Oh, tetap sama ya. Jadi Tapi dengan pemupukan. iya, dengan treatment Ya, yang sama treatment pula. yang sama. Oke. Nah, karena memang udah kami udah mencobanya, udah kami riset lah istilahnya. Iya. Karena kami dulu nggak percaya juga. Iya, makanya. Kok bisa anggur tumbuh di kita? Iya, iya. Jadi kami coba. Itu awalnya dari Bang Bobi tadi, Bang Bobi Daniel Lesmana. Iya, iya. Nah, beliau yang menawarkan kepada kita, beliau yang ajarkan, dan kebetulan memang beliau ini luar biasa ilmunya. Memang kalau kita bilang lebih ke suhu. Ini kalau jalur akademisi S3 ya? Ya, S3. lebih ke profesor lah. Ya, gitu. profesor ya. Oke, Nah, baik. beliau mengajarkan bagaimana kita menanam anggur, modalnya sedikit. Nah, Untungnya banyak. untungnya banyak. Nah, jadi modal yang kita keluarkan sedikit, untungnya banyak tadi. Jadi kami memanfaatkan apa yang ada di sekitar, kayak tadi batu bata bekas, papi blok bekas, tanah kami ambil sendiri di pinggir sungai gitu, sekamnya kami bakar sendiri. Nah, jadi cuman modal berapa lah, modal nggak Iya, banyak, tapi kita bisa jadi barang tuh. ternyata bisa ya dibikin sendiri gitu ya, nggak harus yang memang udah proper gitu. Maksudnya kan tadi ngirain kita tuh kayak sekam kita beli lagi gitu ya, tidak. terus sekam bakar tuh kita beli, terus misalnya kayak tempatnya itu media tanamnya harus yang seproper itu gitu. Ternyata bisa kita ciptakan sendiri. Iya. Jadi nggak ada alasan ya, di rumah adanya batu bata bekas nggak apa-apa bisa Iya, gitu ya, bisa. paving block bekas Tinggal bisa. susun aja, taruh tanah, tanam anggur. Wow, mantap ya. Jadi memang ini bisa dibilang terobosan baru juga nih untuk anak-anak Jadi, muda. Jadi image warga sekarang itu bagaimana cara lahan sempit jadi duit. Ya, itu dia. Judulnya nih ya. Gimana caranya lahan sempit jadi duit gitu Nah, ya. itu dia. Oke. Makanya Jadi- mungkin Agrifarm Gekom Agrifarm ini juga bisa namanya bisa lumayan dikenal karena memang kalian memanfaatkan apa yang ada gitu dan orang mencontoh itu. Maksudnya kayak ternyata di lahan segitu bisa kok gitu ya. Ternyata dengan bahan yang seadanya itu tetap bisa jadi buahnya, tetap bisa mendatangkan uang Bahkan juga. kita pakai limbah air lili itu, kan biasa airnya itu kan kalau udah bau dibuang. Dibuang, heeh. Nah, kita nyiram ke tanaman. Oke. Nah, itu lebih Dan nggak bagus. mati ya? Wah, itu kalau dibilang apa namanya tuh, bunganya tuh daunnya tuh hijau hitam. Oh. Lebih subur ya. Karena Jadi itu kayak organik kan. nggak ada yang terbuang ya berarti ya? Ya, betul. Itu dia, nggak ada Jadi yang terbuang ya. Berarti semuanya kepake, bahkan sampai limbahnya pun itu bisa kepake lagi. Jadi konsepnya itu pertanian terintegrasi. Oke. Nanti di Gekom Agrifarm juga akan membuat aquaponik. Aquaponik itu air lili, nah kita alirkan ke kayak hidroponik itu. Nanti kolam lili di bawah, di atasnya itu ada sayur kangkung, sayur pakcoy. Nah, itu air lili dipakai. Oke. Itu akan kita kembangkan juga.
insya Allah. Masya Allah, hebat banget. Ini kalau kita mau ngulik lagi nih, balik ke belakang, Bang Ubay idenya tuh dari mana sih? Ada terus gitu, kayak kepikiran terus, ini habis ini nih, habis ini nih gitu. Dari mana tuh idenya? Nah itu dia yang tadi saya bilang, orang yang datang dan kita terima, setiap orang itu dia biasanya membawa ilmu ya. Nah ilmu yang berbeda. Nah itu yang kami jadi yang kami kembangkan lagi. Jadi jika ilmu itu masuk akal dan dia udah buat, kami belajar. Kalau udah cocok, nah kami kerjakan. Berarti ada fase belajarnya juga ya? Iya. Berarti kita meriset dulu juga gitu ya. Ini kira-kira bisa nggak ya kita lakuin yang kayak gini gitu? Dengan modal sedikit bisa nggak kita buat? Nah jadi itu yang kami nggak seharusnya buat besar dulu. Iya, nggak langsung oke ini kita besar. bikin gede terus sekalian, nggak ya? Betul. Berarti kan ada proses trial and error gitu ya istilahnya. Nyoba dulu. Ada nggak sih dalam prosesnya itu kayak aduh gagal nih, ternyata nih kita nggak bisa coba gitu, untuk ilmu-ilmu baru ya, mungkin untuk ide-ide baru gitu, kita mau bikin ini tapi kita coba dulu ternyata nggak bisa gitu. Ada nggak yang kayak gitu juga, atau memang setiap punya ide ternyata jadi gitu? Lebih ke segitu Kak. Iya. Jadi kami melihat ini bisa nggak kita kalau membaca peluang juga ya. Iya. Jadi kalau kerugiannya besar nggak ini? Nah iya benar. Itu. Oh berarti diukur juga ya? Iya, gitu karena ya. kan kita ada di kas kelompok itu kan yang harus kita jaga. Iya benar. Jadi nanti di situ kita ada pembagian hasil. Nah kami juga ada bakti sosialnya. Dan nanti kita sebelum Mak megang ini, megang lebaran ini, dan insya Allah kita akan bagikan sedikit rezeki dari Geocom Agrifarm ke masyarakat kecil komplek. Nah ini kami mulai dari per masing-masing dusun satu orang penerima. Jadi ada 4 orang penerima. Dan mudah-mudahan ke depan bisa bertambah. Nah itu yang mantap banget. Ini luar biasa ya, karena dari tadinya apa sih istilahnya program pemerintah yang coba dijalankan, berjalan hampir lebih kurang mau 3 tahun sampai akhirnya udah ada program-program lain di dalamnya gitu, seperti yang tadi yang barusan Bang Ubay sampaikan, bakti sosial tadi gitu ya. Jadi masyarakat kecil komplek itu merasakan ya jangan cuman melihat wah itu mereka ketahanan pangan desa makan sendiri. Iya benar. Itu yang harus kita hapuskan. Jadi kami berkembang, masyarakat juga merasakan. Karena kan masyarakat otomatis dia yang belanja tempat kita gitu. Jadi uangnya ke masyarakat lagi. Terkait dengan belanja di di Geocom Agrifarm ini sendiri, harganya sama dengan di pasar atau bisa beda kalau masyarakat kalau langsung di ke kami kebun? lebih murah di tempat kami. Oke, jadi udah boleh ya. Bahkan ada banyak bonus-bonusnya. Nah itu sebenarnya yang ditunggu bonusnya. Jadi biasanya ada yang beli bibit anggur, nanti gratisnya bibit cabai gitu. Jadi kalau ibu-ibu ini kan kalau melihat bonus itu ya lebih menarik. Iya sebenarnya. Dan bilang ke tetangganya, saya ini beli bibit. Iya dapat bonus ini. Beli bibit anggur dapat bonus terong. Iya, padahal kan sebenarnya belinya berapa gitu ya, tapi yang diingat bonusnya. Itu bonusnya. Itu memang rumus ibu-ibu ya, rumus ibu-ibu deh. Ternyata Bang Ubay paham banget nih rumus ibu-ibu ya. Jadi yang penting kasih aja kuncinya kita pegang. Kuncinya nggak apa-apa, terong 1 aja boleh juga gitu ya. Lumayan untuk disambel gitu ya. Oke. Jadi ini menarik, pada akhirnya seperti yang kita bahas tadi, sudah tercipta justru program-program baru di dalamnya yang tadinya kita coba menjalankan program pemerintah gitu, dan akhirnya kita bisa bantu masyarakat di kampung kita sendiri juga gitu ya. Dan bisa dibilang ini kan juga lumayan memudahkan masyarakat juga, lagi-lagi asalkan masyarakat itu tahu gitu dan juga paham ya kalau ternyata ketahanan pangan yang ada di desa ini bisa dinikmati bersama gitu, dalam artian bisa dibeli, bisa dijangkau juga sama masyarakat. Kan
tujuannya itu. Nah, jadi dana ketahanan pangan desa untuk masyarakat desa. Tapi kan kadang-kadang Bang Ubay nggak semua masyarakat itu tahu, jadi kayak edukasinya kurang gitu. Jadi ada beberapa masyarakat yang masih nggak paham sebenarnya itu ditanam di situ untuk siapa sih, untuk mereka aja gitu, atau bisa dinikmati oleh semuanya gitu kan. Maksudnya bisa dibeli oleh masyarakat juga gitu. Mungkin edukasi ini yang belum masih ada yang belum nyampe gitu ya. Ya, betul. Mungkin itu yang jadi PR kita juga gitu untuk bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa ada loh program ketahanan pangan desa ini gitu ya, dan masyarakat desa sendiri bisa ikut serta, ikut andil, bahkan mungkin berpartisipasi untuk menanam gitu dan lain-lain gitu ya. Dan intinya untuk memajukan Gampongnya Gece Komplek gitu, gampong masing-masing juga. Kalau di sini khususnya Gampong Gece Komplek gitu, yang memang sudah berjalan hampir 3 tahun. Nah, ngomongin juga soal ketahanan pangan desa gitu ya. Sejauh ini berarti selama Gekom Agrifarm ini hadir gitu ya, udah program ini udah hampir nyampe ininya nggak sih, apa sih istilahnya, kayak ini kan ada targetnya nih gitu ya, punya target gitu. Kita udah nyampe belum ke target itu, bahwa hampir seluruh masyarakat desa kita tuh punya gitu, bisa gitu, ketahanan pangannya tuh terjamin misalnya gitu ya. Nah itu yang sedang kita kembangkan sekarang. Oke. Mungkin ini udah ada beberapa rumah yang udah mulai nih, udah mulai ikut nih. Nah, dari target kami semua warga Gece Komplek itu bisa memiliki ketahanan pangannya sendiri. Iya Nah, benar. itu yang lagi kami ini. Apa sih Bang upayanya gitu untuk supaya masyarakat mau gitu ya untuk nanam di rumah gitu, untuk menjalankan program ini? Nah, dengan itu tadi ketika mereka datang, misalnya nih dia ibu-ibu nih beli leli tadi, ya kami kasih bibit cabai. Nah, jadi kan nanti yang lainnya bakal ikutan tuh. Jadi dengan cabainya udah tumbuh di rumah, nah itu kan memancing dia. Iya. Pasti dia, benar. wah ini ada cabai nih, tinggal tomat yang belum ada. Nah, mereka pasti datang. Iya. Nih tomatnya jual, jual Bu. Nah, pasti dia nanti akan ngikut tuh. Nah, jadi satu rumah. Dan nanti ketika ada tetangga yang datang, nih cantik kali tomatnya. Dari mana? Itu dari kebun kita. Iya. Itu dari mulut ke mulut. Nah, mungkin itu upayanya. Salah satunya seperti itu salah ya. Satunya. Berarti kayak sosialisasi gitu belum ya? Maksudnya kayak ngadain sosialisasi, ngundang nih ibu-ibu misalnya ya, atau juga dari keluarga gitu yang Pernah. Kita pernah undang Ibu PKK. Nah, itu pernah hadir di kolam kita. Jadi nah, di situ kami lebih ke sharing-sharing. Iya, sharing, iya benar. Supaya palingnya gini ya, sekelompok ibu-ibu itu tahu bahwa ternyata ini bisa kita majukan bersama gitu. Ya, jangan sampai nggak tahu gitu kan, nggak tahu soalnya. Oke, Bang Ubay, terakhir deh, apa yang mungkin ingin disampaikan ya, mungkin ke masyarakat atau juga yang nonton kita gitu ya, masyarakat luas khususnya, karena mungkin kalau teman-teman Gece Komplek udah pada tahu ya apa yang mau disampaikan ya gitu. Maksudnya Bang Ubay udah sering sharing juga gitu. Apa yang ingin disampaikan, boleh Bang Ubay, silahkan. Nah, di Gekom Agrifarm ini kami mengangkat tema urban farming. Dan itu bisa semua masyarakat bisa mengadakannya di rumah. Nah, tujuan kami bahwasanya yang tadi ibu-ibu itu dia tidak tidak bisa menambah penghasilan, tapi setidaknya mengurangi pendapatan, mengurangi pengeluaran. Pengeluaran tadi. Nah, jadi itu salah satu dari program pemerintah tadi. Nah, di situ kita coba sosialisasi keinginan kami ya itu. Oke. Mudah-mudahan ini semua bisa terwujud ya di seluruh istilahnya rumah-rumah yang ada gitu ya. Jadi memang benar-benar bisa tercipta akhirnya rencana juga program dari pemerintah ini sendiri, yaitu terkait dengan ketahanan pangan. Dan satu lagi mungkin pesannya, jangan lupa belanja di kebun kita ya. Nah, itu. jangan lupa hadir
datang ke tempat kami dan Ada jam kita operasionalnya nggak Bang sebelum kita tutup? Nah, kita dari jam 8 sampai jam 6 sore. Oke, jadi kayak jam kantor juga nih. Dan itu Jadi- nanti ada shift-shiftnya juga Ada kami. shiftnya, oke. Jadi jangan lupa belanja juga nanti di Gekom Agrifarm Iya, ya. betul. Oke. Bang Ubay, terima kasih sekali lagi sudah hadir di podcast TVRI Aceh. Terima kasih sudah sharing banyak hal terkait dengan apa sih tadi perikanan, pertanian ya gitu ya, tentang trik and tipsnya juga gitu. Mudah-mudahan ini bisa berguna untuk masyarakat dan juga teman-teman yang nonton kita. Mana tahu ada yang baru mau memulai gitu ya, memulai untuk urban farming ini tadi. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih dan akhirnya saya Tika Darmawan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.